Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekalian, salah satu majelis ilmu yang sempat saya ikuti di Madinah mengingatkan satu hadis menggembirakan dan menyemangati. Beliau Syekh membaca sebuah hadis, dikatakan bahwa nadarallahu, semoga Allah cerahkan wajahnya, ya, man samia, siapa yang mendengarkan bikalami, dengan perkataanku, yakni hadis-hadis Nabi SAW, atau fi riwayat maqalati, apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan, siapa yang mendengar. Maka sekalian, orang-orang yang sering mendengar hadis dan memperbaiki pendengarannya dengan hadis, cinta dengan hadis, jujur dengan hadis, itu doa Nabi itu sudah doakan, nadarallahu, Allah akan kasih terang wajah mereka, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi insyaAllah tidak ada wajah yang gelap, ya. Beda gelap dengan hitam, Pak, ya. Ya, kalau memang hitam kilai murad itu. Tapi ada memang itu tidak ada wajah-wajah keceriaan di atas Quran dan tidak ada keceriaan di atas sunnah. Kalau sudah mendengar kata Nabi SAW, fa'awa, kemudian dia pahami hadis itu, dia pahami hadis itu setelah dia mendengar, thumma, kemudian wahafizahu, berusaha ulang-ulangi dan berusaha menghafalkan apa yang dia dengar itu, thumma balagahu, kemudian dia sampaikan. Syekh menyampaikan hadis ini adanya kaidah seorang muslim di dalam menuntut ilmu. Apa yang beliau sampaikan, ada tertibul ilm, ada tertib berilmu. Apa tertib berilmunya? Yang pertama adalah tahsinus simat, perbaiki pendengaran. Jadi kalau bapak mau belajar ilmu, kunci pertama adalah perbaiki, ya. Jadi pintu dari ilmu itu adalah tahsinus simat, perbaiki pendengaran. Pintu ilmu itu disebutkan dalam banyak ayat maupun hadis. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Jadi telinga ini, Pak, penting sekali. Telinga itu penting sekali. Kunci dari kebaikan ini adalah telinga, dan kunci kerusakan juga ada di telinga. Penyesalan ahli neraka di surah Al-Mulk, law kunna nasma' aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu ku dengar baik-baik dan ku pikirkan baik-baik Allah dan Rasulnya ini, ya, kalau dipakai pendengaran ini baik-baik, maka ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak termasuk penghuni neraka. Di telinga ini, Pak, kunci seseorang jadi baik. Ya, karena itu yang pertama disebut inna sam'a, tahsinus simat, perbaiki pendengaran kita. Jangan antum menuntut ilmu baru tertidur. Yang lebih lucu, tertidur tapi begitu sudah dengar sepotong langsung share. Share itu, Pak, menurut hadis ini tadi tertib yang keempat. Balag itu sima, fa'awa, wa hafiza, wa balagahu. 4.
menyampaikan itu urutan terakhir. Nah ini banyak kita ini baru sepotong dia dengar, baru satu bulan dia dengar, belum dia belum dia paham, ya belum dia hafizahu, belum dia paham betul, share kiri kanan. Ini ada tertib ilmu. Yang paling parah rajin men-share tapi tidak pernah ikut belajar. Semua dapat pahala ikhwah, tapi semua ada tata tertibnya. Pasang dulu baik-baik telinga, sudah itu paham baik-baik, ulang-ulangi, renung-renungkan, tadabburi, akan menyatu dengan mengkristal diri, diamalkan, sampaikan. Itu prosesi, ya itu yang berkesan yang saya bisa dengar waktu salah satu taklim dan tempat belajar. Alhamdulillah. Itu penting bagi kita, tertibul ilmu. Dan paling bagus lagi Pak, dalam as-sima mengokohkan ini, dicatat itu ilmu atau direkam itu ilmu, supaya insyaallah kuat dan kokoh. Nah, insyaallah alhamdulillah sekalian, kita akan lanjutkan di pembahasan tentang kitab, yakni Qawaidul Hamsin, mempelajari kaidah 50 kaidah. Dan kita sebutkan 50 karena memang 50 isinya kitab tersebut. Kemudian disebut dengan Qawaidul Qur'aniyah, pokok-pokok aturan pokok kehidupan itu disebut Qur'aniyah karena diambil dari Al-Quran. Nanti juga Qawaidul Nabawiyah, ada kaidah-kaidah dari hadis Nabi SAW. Ada nanti juga Qawaidul Fiqhiyah, ada kaidah-kaidah pokok dari fikih. Nah, kita ambil kaidah yang paling tertinggi adalah kaidah Quran. Dan penulis itu menyebutkan 50. Maaf, bisa dibantu dulu kita ulang apa kaidah yang pertama? Wa qulu linnasi husna. Kenapa disebut kaidah? Karena dia menyangkut masalah pokok. Dia menjadi asas, dia menjadi dasar, dia menjadi pola. Coba bayangkan Pak, wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia yang baik, itu artinya secara umum tata perkataan ini dengan baik. Kita ini hidup berinteraksi dengan orang sekeliling kita, cuma dua yang paling menonjol kan, kata-kata dengan perbuatan. Artinya wa qulu linnasi husna, berkatalah yang baik, itu sudah seperdua kehidupan kita dengan perkataan. Antum dari pagi sampai malam ini, antum menyambungkan diri dengan orang lain itu melalui kaulan, perkataan-perkataan. Dan bukan cuma kita disuruh berkata ya sekarang, disuruh husna, yang baik. Yang baik maknanya, baik caranya. Jadi bayangkan orang yang rusak perkataannya, betapa banyak kesalahan dan dosa setiap hari. Ini nanti meliputi orang-orang dekat kita, orang-orang yang seharusnya mendapatkan perkataan yang baik, insyaallah. Maka disebut kaidah penting. Mari mengajak, jadi bukan cuma kita memperindah sujud, memperindah akhlak, memperindah perkataan yang sesuai syariat. Yang kedua, wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wasa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi banyak hal yang kalian tidak suka, tapi itu yang terbaik. Dan banyak hal yang kalian itu suka, kalian kejar, kalian mati-matian untuk mendapatkannya, tapi bisa jadi itu kejelekan bagi kalian. Woi, luar biasa ini Pak. Bukan main membantu suasana hati kita kalau kita sudah siap dengan
rumus ini ya, rumus pokok ini hidup Pak. Betapa tinggi nilai ayat-ayat ini. Banyak yang kalian suka, banyak yang kalian tidak suka, tapi itu baik. Banyak yang kalian suka, tapi itu sesungguhnya tidak baik. Luar biasa kaidah ini Pak. Dan ini menyangkut tentang bagian dari rukun keimanan, yakni menyikapi takdir.